Selamat datang di Guide Chlorinde, di mana dia adalah karakter terbaru dari Fontaine yang akan hadir pada 4.7 update Genshin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas ketelannya. Skillnya sendiri, Chlorinde akan memasuki mode Night Vigil, di mana dia akan mengganti normal attack menjadi electro damage dan tidak bisa ditimpa elemental infusion lain. Serta pada mode ini, Chlorinde tidak dapat charge attack. Skillnya sendiri mengganti dua mode yaitu Swivan dan Impel the Next. Swivan adalah mengganti normal attack menjadi electro damage dan akan memberi Bond of Life serta mengurangi HP Chlorinde. Untuk Impel the Next sendiri akan mengganti skillnya dan akan mengonsumsi Bond of Life yang tadi terkumpul untuk menambah HP Chlorinde. Pada mode ini, Chlorinde tidak dapat menerima pemulihan dari karakter lain, dan ketika dia menerima pemulihan, akan dikonversi menjadi Bond of Life. Ultimate-nya sendiri, Chlorinde akan mengakibatkan electro damage area dan akan memberi Bond of Life ke Chlorinde. Kita bahas ke pasifnya. Untuk pasif pertama, ketika memicu reaksi elektro, akan meningkatkan damage normal attack Chlorinde sebanyak 20% selama 15 detik dan bisa ditumpuk sebanyak 3 lapis. Maksimal peningkatan dari pasif ini sebanyak 1800. Pasif keduanya sendiri, ketika Bond of Life lebih dari atau sama dengan 100% max HP Chlorinde, akan meningkatkan crit rate Chlorinde sebanyak 10% selama 15 detik. Pasif ini dapat ditumpuk sebanyak 2 lapis. Untuk pasif explore-nya sendiri, akan memperlihatkan lokasi produk khas Fontaine di minimap. Lanjut aja, kita langsung ke rekomendasi weapon-nya. Untuk weapon-nya sendiri, Absolution adalah yang terbaik. Yang namanya juga signature, udah pasti yang terbaik. Kalian juga bisa memakai signaturnya Al-Hitam ataupun Haran Kepaku, yaitu signaturnya Ayato. Ya, ini cukup bagus lah ya, dari buff-nya sama dari statnya cukup oke. Walaupun Haran Kepaku harus hati-hati karena statnya dia crit rate, sedangkan Ascension-nya si Chlorinde itu juga crit rate, jadi sangat rawan sekali untuk kebanyakan crit rate, dan itu sangat menurunkan value-nya dari Chlorinde. Untuk rekomendasi lain, kalian bisa memakai Mage Splitter. Untuk F2B sendiri, kalian bisa memakai Weapon Craftingan Fontaine atau Finale of the Deep dan Harbinger of Dawn. Tapi emang paling rekomendasi adalah Finale of the Deep. Untuk rekomendasi lain, kalian bisa memakai Urakumi Sugiri ataupun The Black Sword. Urakumi Sugiri ini bagus, buff-nya bagus, tapi kalian harus deal geo damage. Ya, kalian bisa memakai Zhongli ataupun yang lain, tapi ya ini value-nya cukup tinggi karena persyaratannya adalah geo damage ya. Sedangkan untuk The Black Sword sendiri ini juga cukup bagus, tapi ya mahal ya, senjata mahal karena kita harus beli BP. Kita bahas di bagian artefaknya. Untuk artefaknya dibagi menjadi dua opsi, yaitu Harmonic Whimsy sama Thundering Fury. Harmonic Whimsy udah jelas ini adalah set yang bagus ya, karena Chlorinde sendiri emang mainnya itu Bond of Life, jadinya dia bisa memanfaatkan pasif 4 piece-nya itu sangat baik. Sedangkan untuk Thundering Fury ini juga cukup bagus karena dia bisa meningkatkan reaksi dari elektronya serta bisa mengurangi elemental skill cooldown-nya dan bisa meningkatkan elektro damage-nya. Ya, ini cukup bagus lah dua ini. Kalian tinggal pilih aja yang statnya lebih bagus, kalian pilih yang mana. Untuk alternatif lain, kalian bisa memakai Merechausei Hunter ataupun Gladiator. Untuk Merechausei Hunter sendiri sangat tidak fleksibel karena sangat rawan sekali untuk banyakkan crit rate. Nah, untuk Gladiator cukup obvious ya, karena dia meningkatkan nomor attack sama attack-nya sebanyak 18%. Cukup standar banget, tapi ya ini masih bisa dipakai lah. Untuk direkomendasi statnya, kalian desainnya memakai attack percent ataupun elemental mastery. Untuk gobletnya standar DPS, memakai elemental damage bonus. Dan untuk circlet-nya kalian memakai crit damage ataupun crit rate. Langsung kita bahas line up-nya. Untuk line up-nya sendiri, ini adalah line up yang paling bagus untuk Chlorinde, yaitu memain Agravet ataupun Hyperbloom. Kalian bisa mengganti Nahidanya menjadi Baizu ataupun Yao Yao, sedangkan Hyperbloom sendiri kalian juga bisa memakai milih antara Visal ataupun Shinobu. Untuk rekomendasi lain, kalian bisa memakai Chlorinde Tracer ataupun Chlorinde Overload. Untuk Tracer sendiri, ya pakai line up Tracer biasa, yaitu Visal, Xingqiu, sama Sucrose. Sedangkan untuk
Overloadnya sendiri kalian bisa memakai Sevreus, Vissel, Xiangling, ataupun Bennett. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Kalau ada kurangnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.